Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam video kali ini kita akan membahas riset pasar pada mata pelajaran marketing di kelas 10. Perlu diketahui bahwasanya riset pasar adalah aktivitas penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Riset pasar ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam membuat rencana bisnis, karena melalui riset pasar para pengusaha akan mengetahui apa saja yang diperlukan oleh pasar atau konsumen dan mengetahui para pesaing-pesaing bisnis yang ada di sekitar pasar. Nah, dengan diketahuinya apa saja yang dibutuhkan oleh pasar, maka seorang pengusaha yang akan melakukan pemasaran ini dapat membuat produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga produk yang akan dijual ini dapat bersaing di pasar. Nah, jenis-jenis riset pasar ini ada dua. Yang pertama adalah riset primer dan yang kedua adalah riset sekunder. Nah, dalam riset primer ini ada beberapa cara yang dilakukan. Salah satunya adalah interview. Nah, interview ini adalah wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, wawancara ini ditujukan kepada para konsumen atau pelanggan ataupun bisa dilakukan pada pemasar lain. Yang kedua ada survei. Survei ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung, sehingga dapat merumuskan bagaimana kondisi pasar yang dimiliki. Yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa melalui online atau melalui surat. Dan yang terakhir ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini untuk mengumpulkan sampel atau contoh dari konsumen atau pelanggan, sehingga akan mendapatkan umpan balik dari para konsumen tersebut. Lalu di riset sekunder ini bertujuan untuk menganalisis data yang sudah diterbitkan. Jadi kalau riset primer kita mencari data yang belum ada, tetapi untuk riset sekunder ini kita sudah menganalisis data yang sudah ada, baik media online atau di media cetak. Proses riset pasar, ada beberapa proses yang perlu diperhatikan dalam melakukan riset pasar. Yang pertama adalah perumusan masalah. Nah, dalam tahap ini para manajer pemasaran harus merumuskan masalah dalam melakukan riset pasar. Bisa dengan cara mengidentifikasi riset konsumen sehingga nanti dapat menentukan kebutuhan dan informasi, ataupun mengolah data sehingga dapat disajikan hasil risetnya. Adapun penentuan tujuan, jika akan melakukan riset pasar pasti harus menentukan tujuan yang harus dilaksanakan. Beberapa tujuan pelaksanaan riset pasar ini antara lain bisa dengan mengetahui peluang pasar, mengetahui pesaing yang ada di pasar,
mengetahui posisi pasar, mengetahui orientasi pasar, dan mengetahui lingkungan pasar. Nah, itu adalah beberapa tujuan yang harus ditentukan sebelum melakukan riset pasar. Pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama bisa melakukan dengan sumber data. Sumber data ini dapat diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder. Yang keempat ada analisis data. Setelah melakukan pengumpulan data, maka data yang diperoleh ini dilakukan analisis. Tujuannya agar data yang diperoleh ini valid dan bisa menjadi pedoman tentang hasil riset pasar yang dilakukan. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil. Hasil riset nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan keputusan bagi pihak manajemen atau pelaku pasar. Jadi melalui riset pasar ini akan diketahui beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi masukan bagi perumusan strategi yang efektif sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Jadi setiap usaha maupun perusahaan dalam prakteknya memiliki cara dalam melakukan riset pasar yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan keadaan usaha masing-masing. Manfaat riset pasar. Yang pertama adalah membuat fakta-fakta dari penelitian pemasaran, memastikan bertahan hidup dari bisnis besar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi peluang dan mencegah kerugian yang datang dari bisnis. Dan yang ketiga, akan selalu tahu keadaan pelanggan, pesaing, dan upaya pemasaran yang dilakukan. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat dalam melakukan riset pasar. Adapun dalam melakukan riset pasar ada hambatan-hambatan yang pasti ditemui. Hambatan-hambatan itu antara lain yang pertama adalah konsepsi riset pasar yang sempit, orang yang melakukan riset pasar kurang cakap, kurang baik dalam menempatkan masalah, hasil temuan riset yang lambat dan salah, dan perbedaan kepribadian yang dan kewajiban. Selanjutnya adalah peramalan permintaan pasar. Berikut ini adalah diagram tentang peramalan dari analisis ekonomi, lalu selanjutnya ada analisis industri, lalu analisis penjualan masa lalu, selanjutnya ada analisis peramalan permintaan, sehingga nanti sampai pengawasan hasil peramalan. Nah, yang pertama itu ada analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini meliputi kegiatan proyeksi terhadap aspek-aspek makro, khususnya pada aspek kependudukan dan pendapatan masyarakat. Jadi yang dianalisis adalah faktor ekonominya. Lalu ada analisis industri. Analisis industri adalah sebuah kegiatan menganalisis permintaan pasar dari produk yang sejenis yang dihasilkan suatu perusahaan, serta menganalisis produk yang diusulkan dalam studi kelayakan proyek. Lalu selanjutnya ada analisis penjualan masa lalu. Maksudnya analisis tersebut merupakan kegiatan menganalisis penjualan produk dalam struktur persaingan yang sudah dilakukan di masa.
Selanjutnya ada analisis peramalan permintaan. Analisis tersebut berupa langkah analisis berkaitan dengan perencanaan program pemasaran di masa mendatang. Dan yang terakhir ada pengawasan hasil dari peramalan. Analisis tersebut berupa sebuah usaha meminimalkan adanya berbagai kesalahan dari hasil peramalan yang diraih. Secara garis besar, ada dua jenis metode peramalan permintaan yang biasa dilakukan. Di antaranya, yang pertama ada metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan untuk peramalan permintaan berkaitan dengan data-data kualitatif. Contohnya, tentang selera konsumen pada suatu produk. Nah, peramalan permintaan kualitatif ini dibagi ke dalam beberapa metode teknik. Yang pertama ada teknik survei. Teknik survei adalah teknik yang dipakai dalam metode kualitatif. Ini ada teknik, salah satunya adalah teknik survei. Teknik survei ini yang pertama adalah survei perihal budget keperluan rumah tangga atau masyarakat, seperti bisnis dan komoditas. Yang kedua, ada survei seputar barang atau jasa yang dibutuhkan bagi para pelaku bisnis. Dan yang terakhir ini ada survei tentang barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Lalu dalam metode kualitatif ada teknik yang kedua, yaitu teknik jajak pendapat. Jajak pendapat ini sifatnya berupa pandangan dari para pakar atau para pelaku masyarakat umum, ataupun bisa jadi dari pendapat. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini digunakan untuk peramalan permintaan berkaitan dengan data berupa angka, tabel, dan grafik. Metode kuantitatif dibagi menjadi berikut. Yang pertama ada metode time series. Metode time series ini memperhatikan kecenderungan dari data di masa lalu. Lalu yang kedua ada metode trend linear. Metode trend linear ini menghitung rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Yang ketiga ada metode kuadratik. Metode peramalan yang umumnya diterapkan pada data historis. Dan yang terakhir adalah metode variasi musim. Maksudnya dengan membuat perkiraan volume permintaan konsumen di waktu yang akan kebiasaan dari masyarakat. Oke, sekian penjelasan dari materi pembahasan pasar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.